Jose Mourinho resmi kembali memegang kendali Real Madrid tepat 13 tahun setelah pertama kali meninggalkan klub ini. Pelatih berusia 63 tahun itu sudah tiba di Madrid dan langsung meluncur ke pusat latihan, menolak segala seremoni penyambutan atau konferensi pers. Kontraknya disepakati selama 3 tahun hingga 2029 dan dia mau mulai bekerja jauh sebelum masa jabatannya resmi dimulai bulan Juli nanti. Langkah ini jelas menunjukkan dia datang bukan sekadar untuk pamer, tapi untuk bereskan masalah dan bangun kembali kekuatan Los Blancos. Kepulangan ini baru terwujud setelah Florentino Perez kembali terpilih jadi presiden klub. Begitu menang pemilihan, langkah Arbeloa yang sebelumnya memimpin tim langsung diakhiri. Meski catatan 18 kemenangan dari 28 laga cukup bagus, musim berakhir kosong tanpa trofi apapun kalah jauh dari Barcelona di Liga dan tersingkir oleh Bayern Munchen di Liga Champions. Itu jadi alasan utama Madrid cari pelatih yang punya karakter kuat, pemenang sejati, dan paham betul cara bawa trofi besar. Dan bagi Perez, tidak ada nama lain yang lebih pas selain Mourinho, sosok yang dulu pernah bawa gelar Liga dan ubah mentalitas tim ini jadi penakluk segala lawan. Yang menarik, Mourinho bawa 5 orang staf kepercayaannya. Dia mau evaluasi total skuad, atur ulang pola main, dan pastikan semua pemain paham tugas masing-masing. Dulu saat pertama kali datang, dia bawa disiplin tinggi dan mentalitas juara. Sekarang tantangannya lebih berat lagi. Tim ini bukan lagi sekumpulan bintang dunia seperti masa lalu, tapi butuh penyatuan kembali. Dia sadar betul tekanan di sini, tapi juga sadar ini rumahnya. Kami bangga menyambut kembali salah satu pelatih terbaik dunia, seorang Madridista sejati, kata Perez tegas. Dilansir dari Sky Sports dan Goal, Mourinho bertekad kembalikan Madrid jadi penguasa Spanyol dan Eropa, persis seperti masa-masa emasnya dulu. Perubahan besar sudah di depan mata. Gaya mainnya yang disiplin, bertahan rapat, lalu serangan balik cepat bakal kembali terlihat. Pemain yang tidak siap kerja keras bakal tersisih, dan mereka yang mau patuh aturan bakal jadi andalan. Mourinho tidak peduli siapa nama besar atau siapa yang bintang, yang penting kinerja di lapangan. Dia datang karena percaya masih bisa menciptakan sejarah baru. Dan bagi pendukung Madrid, kembalinya sosok ini adalah harapan besar, waktu untuk bangkit, menundukkan saingan, dan kembali ke puncak dunia sepak bola. Di tengah kesibukan menyambut Mourinho, Real Madrid diam-diam melakukan gerakan cerdas, menyambar Bernardo Silva, pemain yang nyaris pasti bergabung dengan Barcelona. Kapten Manchester City ini bebas pindah klub musim panas ini dan awalnya Camp Nou jadi tujuan utama. Tapi begitu dengar kabar Mourinho pulang, semuanya berubah drastis. Madrid masuk, ajukan tawaran resmi, dan bikin pembicaraan dengan Barca langsung terhenti. Dilansir dari AS dan Fabrizio Romano, Bernardo langsung tunda semua negosiasi lain dan fokus bicara sama Madrid semua karena keinginan kuat pelatih baru itu. Hubungan Mourinho dan Bernardo Silva bukan hal baru. Sama-sama asal Portugal, pelatih ini sudah lama kagum sama kecerdasan main, fleksibilitas, dan mentalitas juara si pemain. Di City, Bernardo jadi kunci sukses bertahun-tahun, menangkan 6 gelar Liga, juara Liga Champions, dan jadi salah satu gelandang paling konsisten di Eropa. Dia bisa main di sisi kanan, tengah, atau penyerang kedua, pintu operan bagus, kerja keras luar biasa, dan tenang saat tekanan tinggi. Persis tipe pemain yang dibutuhkan Mourinho untuk bikin timnya seimbang. Madrid tahu betul kelemahan mereka musim lalu. Kurang kreativitas di tengah, kurang pemain yang bisa atur tempo saat permainan macet. Kehadiran Bernardo bakal jadi solusi instan. Dia tidak butuh waktu lama buat adaptasi, sudah biasa main di level tertinggi dan punya pengalaman besar lawan tim-tim raksasa Eropa. Nilai tambah lain, dia datang gratis, tidak perlu keluar uang transfer, gajinya pun masuk akal dibandingkan bintang lain. Ini gerakan cerdas sekali, ambil pemain berkualitas tinggi sekaligus bikin saingan berat mereka kecewa berat. Barcelona jelas marah dan kecewa. Mereka sudah bicara lama, hampir sepakat, tiba-tiba diambil alih di detik terakhir. Ini bukan cuma masalah transfer pemain, tapi juga soal kekuatan politik dan pengaruh di pasar pemain. Madrid tunjukkan lagi, kalau mereka mau sesuatu, mereka bakal berusaha sampai dapat. Dan dengan Mourinho yang langsung turun tangan, peluang Bernardo datang makin besar. Kesepakatan dikabarkan tinggal selangkah lagi, kontrak 2 tahun dengan opsi tambahan 1 musim. Kalau jadi, ini bakal jadi pembelian paling cerdas musim panas ini. Dan bukti nyata bahwa Madrid di bawah Mourinho tidak main-main. Mereka mau ambil siapa saja yang bisa bantu menang. Vinicius Junior sudah ambil keputusan akhir. Dia tetap di Real Madrid musim depan apapun yang terjadi.
Kontraknya habis Juni 2027 dan pembicaraan perpanjangan sudah macet berbulan-bulan, utamanya karena masalah gaji, dia minta bayaran setara Kylian Mbappe, tapi Madrid menolak. Meski begitu, dia tidak mau pindah dulu, kalau nanti tidak ada kesepakatan baru, dia bakal pergi bebas tahun lagi. Tapi untuk sekarang, fokus utamanya cuma satu, bantu tim dan persiapan Piala Dunia bersama Brasil. Keputusan ini mengejutkan banyak orang, banyak yang kira dia bakal cabut kalau tidak dapat apa yang dimau. Tapi Vinicius punya alasan kuat, dia cinta klub ini, sudah tumbuh di sini, dan merasa masih banyak hal besar yang bisa diraih. Dia sadar betul posisinya sebagai pemain kunci, salah satu yang paling berbahaya di dunia di sisi kiri lapangan. Musim lalu performanya tetap bagus, jadi andalan serangan meski tim tidak juara. Dia tahu Mourinho datang dan percaya pelatih baru itu bisa bantu dia berkembang lagi, jadi lebih matang dan lebih berbahaya. Masalah gaji jadi satu-satunya penghalang. Dia dapat 15 juta euro rata-rata setahun, tapi merasa sudah layak dapat lebih, apalagi setelah jadi pemain terbaik dunia 2024. Madrid punya aturan ketat soal struktur gaji, tidak mau satu pemain dapat jauh lebih besar dari yang lain kecuali sangat luar biasa. Diskusi belum selesai, tapi Vinicius memilih diam dulu dan fokus main. Dia mau tunjukkan di lapangan bahwa dia layak dapat apa yang diminta, tulis Harian Amerika Serikat. Dan dengan Mourinho yang suka pemain cepat dan berani, posisi Vinicius makin aman, bahkan mungkin jadi inti serangan utama. Ada kabar Madrid mau beli Michael Olise atau Julian Alvarez, tapi itu tidak ubah niat Vinicius. Dia yakin masih jadi nomor satu di sisi kiri. Keputusan bertahan ini sangat bagus buat Madrid. Kehilangan dia bakal jadi pukulan besar karena sulit cari pengganti yang setara. Dan buat Mourinho, punya pemain secepat dan secerdas Vinicius adalah keuntungan besar buat gaya main serangan balik yang dia suka. Sekarang tinggal lihat apakah nanti mereka bisa sepakat soal kontrak baru atau Vinicius benar-benar pergi setahun lagi dengan tangan kosong. Yang pasti, untuk musim depan dia tetap jadi andalan utama Los Blancos. Kylian Mbappe cetak 42 gol di semua kompetisi, tapi tetap jadi sasaran utama kritik, bahkan dianggap penyebab utama Madrid gagal musim ini. Situasi ini membuat Arsene Wenger angkat bicara. Dia jadi kambing hitam, padahal kritik yang diterima tidak adil sama sekali. Mantan pelatih Arsenal itu jelaskan alasannya. Dulu Real Madrid penuh pemain kelas dunia, ada 10 nama besar yang bisa bawa tim menang. Sekarang cuma ada 3 atau 4 saja. Jadi saat hasil buruk, semua mata langsung tertuju ke Mbappe karena dia paling terkenal, paling mahal, dan jadi harapan utama semua orang. Wenger melihat jelas masalahnya bukan di kualitas Mbappe tapi di lingkungan sekitarnya. Dia datang ke tim yang tidak lagi sekuat dulu. Di sepak bola selalu ada satu orang yang disalahkan kalau kalah dan sekarang dia yang jadi sasaran, ujarnya kepada Le Figaro. Mbappe sering dikritik karena gaya mainnya terlalu mandiri, kurang kerja keras bertahan, atau sering terlihat marah kalau tidak dapat bola. Padahal banyak kali dia selamatkan tim dari kekalahan. Tapi karena Madrid tidak juara apapun, semua kesalahan ditimpakan kepadanya. Padahal tim ini banyak kekurangan, pertahanan rawan, tengah lapangan kurang kuat, dan tidak ada keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Ada sisi positif yang sering dilupakan, kondisi fisik Mbappe ternyata menguntungkan timnas Prancis jelang Piala Dunia. Karena beberapa kali absen karena cedera atau istirahat, dia tidak kelelahan seperti pemain lain yang main sampai 60 pertandingan setahun. Dia datang segar, bertenaga penuh, tidak habis tenaga di kaki, kata Wenger yakin. Dia bahkan yakin Mbappe bakal tampil luar biasa di Piala Dunia, jadi penentu kemenangan, dan buktikan semua kritikus salah. Bagi Wenger, Mbappe punya semua kualitas jadi legenda, tapi di Madrid sekarang beban yang dipikulnya terlalu berat sendirian. Masalah ini jelas jadi tantangan besar buat Mourinho. Dia harus bisa ubah pandangan orang, atur peran Mbappe supaya lebih efektif, dan pastikan dia merasa jadi bagian penting tim, bukan satu-satunya harapan. Kalau bisa tenangkan situasi dan bikin dia main lebih terpadu, Mbappe bakal jadi senjata paling tajam Madrid. Tapi kalau tekanan tetap besar, risiko dia pergi makin nyata. Mourinho pasti sudah perhatikan hal ini. Salah satu tugas utamanya nanti adalah mengelola bintang terbesar ini, memanfaatkan bakatnya maksimal, dan pastikan dia jadi kekuatan, bukan beban buat tim.